Ada pula hamu, ya, keinginan. Ini kembali kepada pengajian yang lalu yang bahwa ya, kasat maksiat yang ada pada diri seorang manusia itu dibagi pada 5 tingkatan. Kasat maksiat, kasat untuk mumakhid yang nalang jiwa tanya nyo dibagi 5 buah tingkatan. Ya, apa? Kadang-kadang tulis, kadang-kadang anak tulis. Nyambang pokok pembahasan. Kemana? Pembahasan. Ya. Tingkatan pertama kalau tugas harusnya. Ya. Yaitu hadis nanti. Nyo hadis teruk deh. Ha? Ya. Hadis ya. Hadis nyotok maknanya orang mati deh mati olehnya di hadis ikan khatir ya nyo jiwa tanya kamu mulai bergejolak. Yang kedua ikan hadis nafsi nyo kita nyo upu ubek sama ubek ni nafsi. Yang keempat baru hamu keberat kubur. Yang kelima azmu kepastikan kubur. Ya, nampak? Hadis deh mati mentang terbayang ke mati galam bergojolak jiwa tanya ya kematian nyan ijma hana ga ada hana siksa hana berusaha nama jadi ke hadis ya ya menancik khatir lagi nancik nama ya sabot tu hadis tu nafsi. Hadis tu nafsi. Ubek nyopi hana tulis dah. Ya. Teman sabot tu hamu. Tiba hamu di sini kuat kata kubur, kuat kubur, bah kubur. Apa? Ya. Nyam tiba. Maka nyam sabit dalam hadis yang sahih annal hamma bi sayyidil hasanah kuat kubur dengan sebuah kebaikan, keinginan yang kuat untuk melakukan sebuah kebaikan tuktabu dituliskan orang akannya akannya kuat hasanah akan hasanah. Ini dia keinginan kubur untuk sebuah kebaikan walaupun dalam kubur yang ditulis sebuah baik kuat kesak kubur nyoba bak kubur yang kalau ada kalau today ada boleh walhamma bi sayi'ah dan keinginan yang kuat untuk melakukan kejahatan yang hanya today hamma bi sayi'ah kan sebuah sayi'ah hanya hanya lebih dah kuat untuk kubur sebuah maksiat sebuah buruk sebuah pun anak betul sebuah buat anak god memang rencana kita kuat untuk kubur punya teman dah lah kubur ya ni dia punya kebaikan kuat kubur gohlan punya kalau tulis dia tahu. Keinginan yang baik walaupun boleh dilakukan sudah jadi sebuah kebaikan. Adapun keinginan yang buruk nya wayung tadaru ditumbuhkan diprek. Ya. Baik kok jaringan. Prek. Tiba prek. Fa in tarakaha jika ditinggalkan akannya say ahlillah karena Allah baik kubur hai dan pada dilarang oleh Allah Taala gurai pilih pegah orangnya. Uraya tu fahad. Ini enggak tu kurang kira.
Ya, nyan kutibat say kutibat hasanah gue tulis tambah baik. Ya, ban. Ketiga karena imtithal. Ya karena imtithal. Teman wa in falaha ikut. Nyan kutibat saya wahidah gue tulis tambah satu keburukan. Ya, berarti tanya inan gebi tambah si kundungai tanya. Ya, nya tergantung hidayah pada saat muncul untuk melakukan satu kejahatan. Nya pegang telur nya tugas dia dulu. Nya cina rencana buat naga itu. Nya tugas tanya iban cara buat rencana naga. Guna tanya okey ke bimbing di kebaik kubur. Yang kucing di pahala, mai tanya kena hati. Itu ada. Kena. Ini kena pohnya, anak pah. Dia hati di pohnya. Bawa ibu bau dengan lempuk itu sampai ni, budak dengan baik pengan. Ingatkan ni, tertampai ni kan ni kemanya mai. Ini kata elon mana ni, mana ada pegah punya ogak punya ada deh. Tayang ni hai ngaku tanya hai jah para irah je. Tu tanya kemetak mu tu kau pepek menduk pepek ni. Hingga hai kubur ni. Yang kata bawa kebaikan. Betul. Betul benar. Ya. Adik tulis tabak keburuk. Andai kata tulis tabak keburukan. Wal asahu fil manahu anahu yutabu alaihi fi wahdahu. Ya. Dan bermula pendapat asah bab maknanya fa in wa in fa'alaha kutibat sayyatan wahidatan anu sawatian dituliskan datang seorang akan buk yang satu lah makna qaulu wahidah. Faham? Wa annal hammu marfu'an. Ya. Adapun hammu itu diangkatkan orang. Kan? Ide pun nyok kalau kena bidah tak ada i'rab, tak bayang kena, tak dawa kena i'rab. Kau ni. Nampak mana jadi? Bila betul-betul hafal je ya. Inang kena pegang kena dua buah dosa. Dosa pertama dosa keinginan kubur yang naga. Kata. Kuat kata kubur yang naga. Nya hamonnya. Tak boleh kubur. Nyan hamon sayyi'ah. Nya marfu' enggak angkat di gada. Karena dosa. Yang dosa yang tabah dengan kubur tadi. Kena dua buah kan? Keinginan kubur tabah dosa. Jadi dosa. Nyan hamon yang enggak angkat. Kamu ho? Ya, baik ni. Ini pada paksa.